Mahasiswa Umbel dimanapun Anda berada, ya beginilah kalau podcast yang isi orang tua semuanya. Hari ini kita terlambat ya. Ya terlambat sedikit lah, tapi lebih baik terlambat daripada nggak ada kan? Ya, kalau saya sih terlambat karena masa kita laki-laki semua, nggak perlu cari ayahnya siapa. Jadi hari ini alasannya adalah saya harus visio karena visio agak panjang karena habis operasi lutut dan jadwalnya nggak bisa digeser, pagi agak lama. Mas Dewa ada yang ulang tahun, jadi yang ngaku tua ini malah ada pesta ulang tahun nggak bisa ditinggal. Jadi terpaksa kita syutingnya mundur, makanya tayangnya mundur. Jadi mohon maaf, tapi lebih baik tayang daripada enggak kan? Kalau dia urusannya dengan lutut karena dia memang modal dengkul. Kalau saya kan, saya ini kan karena tadi juga terus terang ada meeting karena persiapan pos mudik saya. Jadi ini kan proyek besar ini Mas Dewa. Jadi berkah lah. Iya. Ya, ini yang menarik. Banyak sekarang Formula One beda dengan yang zaman saya pertama kali senang tahun 2000. Ya. Adalah semua banyak yang tertutup. Ya. Tapi kemarin menarik, saya ketemu dengan Evan Mania Surabaya, kita ngobrol-ngobrol, terus saya tanya itu, Om Dewa kan dari Jogja ya? Ya. Om Dewa kan kuliah di antropologi tentang budaya, ya. Bisa membaca ramalan mimpi. Waduh, saya bilang bisa. Tapi yang kering ya, saya bilang. Mimpinya yang kering, saya bilang. Oke, saya ramal lah gitu. Nah, akhirnya bener. Saya ini Om, ada 3 orang kan. Yang pertama, saya ini mimpi menjadi prajurit keraton, terus dites memanah. Oh ya, terus gimana? Waktu itu anak-anak muda itu ngambil yang bling-bling, warna merah, warna orange, warna biru gitu. Saya ngambil yang warna hitam. Terus saya pegang pakai, gila nih senarnya, ini power banget, ini kuat banget gitu. Terus kamu ngambil apa busurnya? Saya lihat bulu-bulunya masih bagus. Saya ngambil yang warna silver. Terus saya panahkan itu melesat tepat sasaran. Oh ya, kamu suka siapa? 63 Om. Oh Russell kamu ya? Waduh nih, rasanya Mercedes tahun ini top. Terus Om, iya bener. Terus yang kedua tanya, mimpi apa kamu? Suruh beli buah, Om. Kenapa? Beli buah, nanasnya jelek, pisang jelek. Ibu saya itu suka pisang karena kalau ke belakang biar lancar. Iya. Ada, terus nggak ada, yang ada cuman pepaya gitu kan. Iya. Bu mau nggak? Tinggal pepaya, yang lainnya jelek semua. Pepaya nggak suka, tapi yang bagus cuma pepaya. Apa mananya Om? Oh berarti pepaya itu kan McLaren. Jadi ini mungkin rasanya masih jadi omongan. Mamahmu yang nggak suka aja jadi suka. Berarti jadi omongan gitu. Terus yang terakhir kamu mimpi apa? Jadi joki. Naik kuda. Oh iya. Wah keren Om, gede gitu. Semuanya serba merah gitu. Waktu start nomor 1. Kenceng banget. Gede sekali. Tahu tuh ngambek kudanya. Pelan-pelan. Ngapain pelan-pelan? Saya campur. Kenceng lagi. Ngambek lagi gitu kan. Terus akhirnya gimana? Kok bisa itu? Kaki saya itu sampai patah itu yang pelana itu. Oh iya. Ini berarti orang-orang yang nyiapkan balapan ini nggak serius gitu. Kamu suka siapa? Lewis Hamilton. Oh maaf. Gak bisa diramal. Kenapa? Itu bukan mimpi, tapi kenyataan. Lewis Hamilton juara kualat Mas. Langsung nanti ada klarifikasi di mana. Mohon maaf, saya nggak bisa keramal. Apa itu kenyataan? Itu Bagong, saya juga pecinta tim. Saya juga Ferrari. Mas Dewa ini Ferrari kok. Jangan khawatir teman-teman. Anda akan nelongso bersama. Ya teman-teman, jadi seminggu ini kan hari Senin. Jadi Senin ini kan mulai shakedown week ya. Cuman kan dikasih waktu tanggal 26 Januari sampai tanggal 30 Januari untuk uji coba, mencoba mobil-mobil barunya secara tertutup sama F1. Jadi media dibatasi, apalagi penonton pasti nggak boleh masuk. Termasuk nanti publikasinya pasti akan sangat dikurasi oleh F1 dan tim-tim. Kenapa? Terlalu banyak perubahan regulasi, jadi ada potensi-potensi masalah. Gitu. Nah, dikasih 5 hari bukan berarti dia balapan, bukan berarti dia turun ke lintasan 5 hari. Dia setiap tim boleh memilih 3 dari 5. Hanya 3 tapi itu batasan kan? Iya. 3 kan? Terserah mau 3 terakhir, mau 3 di awal atau mau dibagi-bagi. 5 hari tapi hanya 3 kan? Iya. Kenapa? Terbatas Pak. Terbatas kan? Kenapa nggak 5 sekalian gitu? Ini aja dikasih 5 ada yang meleset kok. Jadi kemungkinan besar hari Senin ini banyak yang meleset juga, banyak yang tidak mau ngambil hari pertama dan mereka akan sangat melihat cuaca. Kalau cuacanya hari ini nggak enak, mending besok. Kalau besok cuaca nggak enak, kita tunda kayak gitu. Jadi jadi episode minggu depan sudah jelas kita akan bahas shakedown. Tapi dalam seminggu terakhir ada 5 mobil teman-teman yang dirilis. Jadi saya tiap hari sampai harus ngetik pakai HP ya untuk main balap itu, untuk bikin analisis kecil-kecilan itu. Plus ada tambahan shakedown lagi. Cuman bedanya Mas Dewa tadi bilang kan, dulu kan tertutup, sekarang terbuka. Tapi mending tertutup dulu daripada terbuka sekarang, Mas. Kenapa, Sa? Dulu tertutup, mobilnya keluar pasti mobilnya itu. Betul.
Sekarang terbuka, dibujui terus gitu. Iya. Jadi mobil yang di launching sama yang dipakai shakedown beda. Iya, iya. Yang dipakai shakedown belum tentu yang dipakai balapan. Ya kurang ajar Evan ini. Sebentar, Evan tuh kenal undang-undang ITE enggak sih? Jadi kalau dulu kan Anda silakan lihat Iya. podcast main balap 4 tahun terakhir lah gitu. Biasanya kalau di awal musim kan mulai tradisi bohong ini kan mulai belakangan ini Iya, aja. iya. Kalau dulu kan enggak. Mobil keluar kita bisa bikin, wah, Haas launching, kita bahas Haas, fitur barunya apa, Iya. atasnya apa, sayapnya Iya. bagaimana, hidungnya bagaimana. Sekarang sudah nggak bisa kayak Iya. gitu. Sekarang dikirim render, oh ya ini launching tim, launching warna. Nanti mobilnya turun, oh ya nanti belum tentu kayak gini lagi. Jadi buat saya fun-nya agak hilang. Makanya kalau Anda baca ketikan saya di IG main balap itu, saya nggak mau ngomongin ini mobil anunya apa, kan apa percuma gitu, karena Ya, belum. Anda akan disalah arahkan gitu Ya. sama tim-tim. Jadi ya kita akan bahas sebisa mungkin. Kita mulai dari yang shakedown duluan Mas Dewa ya. Kebetulan minggu lalu kita sudah bahas launching warnanya Racing Bulls. Ya. Kan ketika di launching kan di acara yang live di YouTube segala macam itu. Nah ini mobil yang di shakedown ini beda dengan mobil yang diluncurkan gitu. Nah ini mobil yang di shakedown ini kelihatan lebih boxy gitu, kelihatan lebih kotak-kotak. Dan lihat airboxnya di atas ini gede banget, ini kayak ya. F1 tahun 70-an gitu. Dan ini pun masih bisa berubah. Nanti teman-teman akan sangat perhatikan sayap depan end plate. Nanti mobil-mobil ke depan yang akan kita tampilkan hari ini dan nanti saat uji coba dan saat lomba pertama, semua perhatikan end plate mobilnya. Sekarang ini semuanya masih polos. Ini banyak sekali ruang untuk sayap itu ya. sayap dan Iya. lain. Kemudian side pot ini apa? Iya. Barge pot dulu Iya. istilahnya. Sekarang masih relatif simpel. Nanti lihat, ini akan kayak apartemen kayak dulu lagi gitu, kayak market kota gitu. Iya. Jadi sekarang masih banyak disembunyikan gitu. Tapi ini sudah dari sini udah kelihatan yang di shakedown dengan yang di launching beda. Jadi ini lebih banyak orang cuma ngetes mesin aja ya, terutama yang baru-baru ya. Secara fungsi pokoknya. Iya, fungsinya dulu. Mobil ini hidup, mobil ini jalan ya. udah gitu. Iya, betul. Terus kemudian mobil ini operasionalnya bagaimana, kendala-kendalanya apa, tim nanti harus beradaptasi cara-cara ngatasinya gimana. Kan ada yang nanya, Mas, sayap depannya kan sekarang bisa buka tutup. Ya itu nanti kalau tabrakan bagaimana? Gantinya bagaimana? Ya sebenarnya kan ya gampang aja, ketika hidung itu dicopot dipasang sudah ada USB-nya kayak gitu. Iya, betul. Atau sudah ada colokannya di situ, male female-nya sudah ada cok, udah hidup lagi sayapnya kayak gitu kan. Jadi sekarang ini kalau kita bicara Formula One modern ini, apakah pengaruh karena sekarang ini internet, kemudian ada gadget, ada apapun yang bisa untuk merekam dan mendeteksi itu, apakah itu jadi ketakutan ya? Atau satelit mungkin? Satu ketakutan. Saya malah ngelihatnya dari sisi lain, Mas Yo. Ya. Overexpose, Mas Yo. Terlalu banyak akhirnya segala message yang disiapkan. Karena saya merasakan, karena saya punya tim sepak bola ya. Kalau kita ngomong kebanyakan nggak ada yang sampai. Iya. Kalau misalnya kita ngomong cukup aja, framingnya bisa beda. Bisa dipelintir, cuplikan ini diambil kayak gitu. Jadi ngomongnya efektif ya. Jadi misalnya Tes gitu aja udah. menang bonus, wah langsung nempel ya. Nempel ya. Nah, mobil Evan juga sama. Kalau dia tampilin nanti mobilnya gini-gini, nggak bisa mencerna sudah. Era zaman sekarang ini orang sudah sulit mencerna lebih dari 140 karakter ya istilahnya. Yang di X itu. Jadi cukup ya warna begini. Nanti mobil begini. Pembalapnya ini. Jadi kita ya dunia ini kan jadi, saya nggak tahu apakah dunia ini makin bodoh ya. Dulu orang main tenis, sekarang cuma main pedal kan kayak gitu kan. Tapi kita juga bodoh loh. Iya. Namanya balapan Formula One, teknologi tertinggi. Kok masih ada tes? Ngapain? Ngapain pakai tes? Langsung. Terus apalagi saya dengar ada yang tim mana yang tidak turun, kenapa? Karena chassisnya belum siap dites. Kenapa di sini banyak lembaga apa kayak Prima Gama, lembaga apa itu namanya? Iya, studi belajar itu kan. Bikin aja biar bimbel, biar tesnya lulus. Ya itulah. Jadi ini menunjukkan sekali lagi bahwa Racing Bull sudah rilis, dan ini eye catching juga ini airboxnya. Karena saya pikir jangan-jangan mobil yang lain airboxnya kayak gini semua. Ternyata nggak juga kayak gitu. Tapi ada trik-triknya kan. Karena sekarang sekarang ada power unit yang ICE, yang internal combustion engine, sama yang MGUK ya, yang baterainya kan ya. Jadi itu yang satu coolingnya lewat side pod, yang satu coolingnya lewat airbox, kira-kira kayak gitulah. Dan sekarang mulai ada shark fin lagi tuh kan, ketika launching sudah ada sirip belakang ini. Ya udah itu aja sebenarnya. Jadi
nanti mungkin ketika setelah shakedown week ini, setelah pekan ini, minggu depan kita sudah bisa membahas, mobil-mobilnya nanti arahnya kemana. Belum tentu itu nanti balapan pertama seperti itu, tapi arahnya akan lebih kelihatan. Jadi kejujuran itu akan muncul di Australia ya? Kalau orang yang baik ngomong insya Allah. Iya, kejujuran di situ ya. Iya, udah nggak bisa sembunyi lagi. Itu. Iya kan? Nggak bisa sembunyi. Makanya kan Bobby Arifin sama ya, ajak Asa dong liputan ke Melbourne. Kenapa? Capek sana liputannya. Kenapa? Nanti disuruh ikut bantu dorong kalau yang mogok. Iya. Nggak mau Om. Oh ya, Bobby ke sana ya? Ya ke sana dia. Tadi kita cek lah. Iya. Saya juga suka sih ke Melbourne. Cuman ya, aduh jadwal ya teman-teman. Ini masih nunggu Indy 500 nih Mas Dewo. Saya udah menyerah. Terus udah menyerah berarti ikut ya? Enggak. Oke, yang berikutnya power unit. Nah, ini kan teman-teman saya heran ya, dalam seminggu terakhir Mas Dewo, saya banyak ditanya, Mas, kenapa Red Bull milih Ford bukan Honda? Loh, kamu kok bisa framingnya seperti itu? Milih Ford daripada Honda? Ya, saya baca di sosmed kayak gini-gini. Ya ini yang saya bilang otak di jempol gitu. Maksudnya itu kan sekarang ini banyak sekali konten-konten maker F1 yang saya membacanya aja, ini orang ngerti F1 mulai nonton F1 kapan sih kayak gitu kan. Kan kalau ditanya apakah kalau Mas Dewo jadi Red Bull mau nggak sebenarnya pindah dari Honda? Ya sebenarnya ya kalau menurut saya enggak ya, karena memang kombinasi juara udah. Ya dan itu dan yang apa ya? Red Bull ini kan tim yang gonta-ganti mesin. Iya kan? Ya. Dan terakhir kan kok berani ngambil Honda yang waktu itu maaf ya. Honda dalam sempat terpuruk. Dari McLaren udah ditendang gitu dan sebagainya. Tapi kan sudah susah payah menaikkan lagi. Lalu kemudian makanya itu ketika ucapannya adalah kenapa kok memilih lompat ke Ford daripada ke Honda, itu sudah kalau saya dulu ngambil kelas filosofi bahasa, falasinya sudah banyak Mas Yo. Satu, Red Bull milih lompat ke Ford daripada Honda. Itu sudah salah satu Honda yang meninggalkan Red Bull. Karena beberapa tahun lalu, saya lupa apakah itu 2021 atau 2021 malah mungkin, waktu juara dunia itu, Honda udah menyatakan akan meninggalkan F1. Jadi salah dong kalau Asa bilang Honda meninggalkan Red Bull, salah. Honda meninggalkan Formula One. Jadi bukan hanya Red Bull, semua ditinggal. Karena waktu itu sudah memutuskan Honda akan meninggalkan F1. Karena itu Red Bull bingung. Kalau saya pakai Mercedes nggak mau ngasih. Pilihan yang lain Renault atau Ferrari mau ngasih nggak? Ferrari juga nggak meyakinkan waktu itu. Dan Ferrari juga malas juga. Kenapa di tempatmu di Red Bull logoku kuda jadi sapi? Nggak mau juga. Jadi waktu itu Red Bull pada 2021-2022 dihadapkan pada posisi pilihan yang sulit ya. Pilihan sulit. Ini kita terbiasa punya works engine dengan full sponsorship dari Honda segala macam. Ini ditinggal gitu. Akhirnya apa? Kita punya uang, kita invest bikin mesin sendiri yang namanya RBPT, itu Red Bull Powertrain. Ratusan juta dolar, bangun pabriknya, membajaki orang Mercedes, membajaki orang mesin lain untuk gabung di Red Bull di Inggris, di RBPT membangun mesin. Nah, mesin yang dipakai Red Bull dalam 2 tahun terakhir ini itu sebenarnya sudah dikelola sendiri oleh Red Bull. Bukan Honda ya? Bukan Honda sebenarnya. Jadi dari Honda, tapi pengembangan kan relatif di lock. Pasti ada pengembangan. Maintenance, pengembangan, servisnya semuanya dihandle oleh Red Bull sendiri sebenarnya. Jadi Honda sendiri sebenarnya sudah kehilangan banyak orang dalam beberapa tahun ini gitu. Makanya nanti kita akan switch ke Aston Martin habis ini ya. Jadi apa namanya? Honda ini sudah tidak lagi. Jadi Red Bull itu ditinggal Honda meninggalkan F1. Kemudian kita bikin mesin sendiri. Nah, baru Ford datang. Ford bilang, udahlah mesin kamu aku logoi. Jadi mesin ini sebenarnya sudah ada karya dari berbagai dari tim tadi yang dia comot-comot dan dilogoin oleh Ford. Jadi belum tentu di Ford yang mengembangkan ya? Bukan, Ford itu hanya memberi support teknis. Misalnya gini, dia Red Bull mungkin nggak punya alat-alat tes yang dimiliki Ford karena ini kan perusahaan raksasa dunia. Oke, kita bantu. Kamu butuh alat apa? Kamu butuh teknisi apa? Kita bantu. Tapi enggak. Power unit yang dipakai Red Bull itu adalah buatan Red Bull. Cuman di logoi Ford. Nah, sedikit ya, nggak usah ngomongin Aston Martin dulu ya. Tadi karena Asa menarik tadi. Ketika Honda dipasangkan di Red Bull, ternyata Red Bull sudah punya tim sendiri.
untuk maintenance, Ya, memaksimalkan. begitu Honda memutuskan mundur, Iya. Red Bull bikin tim, Mas. Ya, tim untuk maintenance mengembangkan semaksimal mungkin. Iya. Sehingga orang Honda pun maaf ya, ini juga Minimal sebenarnya. minimal juga. Ya, ya nggak dominan lah kayak. Ya, bukan tim yang apa ya, intens menggarap itu terus Enggak. Makanya ditambahi HRC. Honda Racing Corporation. Bukan Apa? Honda HRC, harap-harap cemas. Masuk kayak ini. Masuk, tapi nggak harap cuma juga ya, masih menangan ya, Mas. Tapi katanya sudah Sudah nggak ada. Sudah nggak ada tim yang intens. Habis ini harap makanya, habis ini. kan Nah. Aston Martin ini. Iya. Nah, sebagai informasi juga buat teman-teman yang baru ngikuti F1 beberapa tahun terakhir, Ford yang dulu pun itu sebenarnya bukan buatan Ford. Supertech gitu ya, apa ya? Bukan. Dulu ada perusahaan mesin di Inggris namanya Cosworth. Oh, Cosworth ya. Cosworth Ford itu ya. didanai oleh Ford. Kemudian mesin Mercedes yang dulu dipakai oleh McLaren yang Iya. juara dunia Mika Hakkinen segala macam itu tidak dibuat oleh Mercedes. Itu dibuat oleh perusahaan namanya Ilmor. Ilmor ya. Jadi teman-teman ya, jadi pabrikan merek mobil itu belum tentu juga bikin. Dia mungkin ada perusahaan balap di mana yang didanai gitu. Iya. Jadi kemudian berevolusi macam-macam lah kayak gitu. Nah, Red Bull nanti Ford itu bukan pindah ke Ford, enggak, Ford yang datang jadi sponsor. Enak Red Bull. Iya, cuman kan kita juga Red Bull juga harus dilabeli HRC juga, harap-harap cemas juga. Harap cemas juga, Ini ya. powertrainnya itu powertrain Wush atau Argo Bromo atau Kalijati ekonomi ya. Ya dan Red Bull sendiri udah bilang kan, kita mungkin di awal musim agak siap-siap aja kecewa kayak gitu. Itu tadi ya, Ya, apa ya? Sudah jaga ekspektasi sebenarnya. Iya, cuman ini juga bahaya juga ya. Dalam arti tidak terlalu terbebani ya, karena Iya. saya udah ngomong gitu kan. Iya, Tapi sudah. Honda ini yang ngeri-ngeri sedap Nah, ya. Honda kan ke Aston Martin kemudian. Iya. Jadi mereka bikin launching sendiri sebelum Aston Martin launching. Jadi Honda meminta logonya sendirian karena dia launching logo barunya ini, logo baru Honda ini. Dan dia sudah memamerkan power unitnya. Sekali lagi ini show car ya, ini bukan mobilnya Aston Martin nanti. Sudah memamerkan power unitnya ini. Tentunya ada bagian-bagian yang ditutupi. Ini ada yang di blur. Di blur ya. Yang di blur ini katanya seharusnya yang di sisi kanan itu di sini katanya. Cuman ya terserah lah, kita juga nggak. Atau mungkin mungkin kalau ketikan anunya nomor rangka ada, takutnya di nanti. Bisa didaftarkan nanti. Dicek nanti. Dicek nanti ya. Kita harus tanya Mas Adi nih, ikut bantu apa enggak gitu. Jadi Iya. Honda sendiri juga harus ngumpulin engineer baru untuk proyek yang baru ini gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak Honda ini kayak dipaksa ngejar karena kembali lagi ya. Honda ini, saya penggemar Honda teman-teman. Mobil saya Honda, sejarah keluarga saya dari dulu kalau pakai Honda. Dan saya perusahaan saya juga selalu punya hubungan baik dengan Honda. Jadi Iya. agak sedih juga ngomongin ini. Honda ini kalau untuk urusan F1 paling pelin-pelan. Oh iya ya, waktu Pro GP. Dulu zaman Ayrton Senna, Iya. juara dunia di McLaren keluar. Iya. Akhirnya McLaren harus ke Ford. Kemudian dia beli BAR itu kan. Iya. Jadi invest besar-besaran Iya. dengan mobil yang warnanya warna bumi 2007 2008. Habis itu keluar lagi. Lahirnya Brown GP. Brown GP jadi Mercedes. Jadi. Mercedes ini lahirnya dulu namanya Honda. Iya ya. Jadi Mercedes. Yang melahirkan namanya Honda. Iya. Tapi ketika lahir dikasih nama Brown, habis itu ganti nama jadi Mercedes. Nah, kemudian waktu kembali lagi dengan McLaren yang disebut mesin GP2 sama Alonso itu. Alonso ya. Oke, habis itu naik lagi bersama Red Bull. Habis itu berhenti lagi. Baru nggak lama berhenti bilang, kita kembali lagi. Saya nggak tahu ini keputusan direksinya Honda ini seperti apa. Karena atau memang sengaja gitu supaya diomongin terus gitu. Sekarang masa Mas Yo, Aston Martin ini mobil mewah Inggris. Iya. Power unitnya Honda. Mas Yo mau nggak beli BMW? Oh iya, sorry ya, dalamnya Daihatsu gitu. Iya. Ya kalau Daihatsu Toyota masih satu perusahaan kan Mas Yo, masih satu negara kayak gitu kan. Iya, tapi kalau ngomongin Honda memang saya juga sama. Kalau saya kan semua mobilnya perusahaannya kerjasama dengan Honda. Kalau saya memang dari Jogja masuk ke Surabaya juga tidak urus dapat pekerjaan yang enak. Saya dulu juga Honda. Honda dulu ya, honorer daerah. Aku udah tahu arahnya kemana. Ya kita honorer daerah. Ya sama tuh. Tapi gini dulu ada yang namanya Supertech. Supertech itu dulu Nah, ketika apa gitu? Renault keluar dari F1 Mas Yo. Terus? Mesin itu kan masih bagus. Iya.
sama Flavio Briatore atau sama konsorsium dibuat, mesin ini jangan dibuang dulu, masih bisa dipakai. Kita bikinkan perusahaan namanya Mekakrum dulu. Supertech ya, Supertech. Tapi kemudian sama Benetton di branding Mekakrum kayak gitu. Jadi itu Renault sebenarnya. Jadi hal biasa, ganti nama mesin itu biasa gitu. Jadi mungkin ada yang punya ide pengen merek mobil Indonesia, beli mesinnya siapa dilabelin. Sama aja OEM. jadi ya tahun ini kan banyak yang aneh kan, Toyota, Haas, Ferrari. Ya masih anu lah. Gitu kan ya. Ini kan Aston Martin, Honda. Agak kita masih harus terbiasa, tapi kita akan terbiasa lah dengan ini. Cuman mobilnya kan baru di launching 2 minggu lagi, minggu depan. Jadi ini salah satu mobil terakhir yang di launching, kabarnya termasuk salah satu yang telat masuk. Cuman belum ada suaranya kayak gitu. Karena kayaknya Adrian Newey terlalu cerewet untuk mobil itu, sehingga ini salah satu yang telat. Makanya Honda memutuskan kita launching power unitnya dulu supaya nggak ketinggalan publikasi kayak gitu. Ini logonya Honda juga berubah ya? Ini lebih simpel sih. Ingat nggak ini dulu? Ini Honda awal-awal zaman dulu mobil yang masih teruntung itu, ingat nggak? Iya kan? Wah, saya belum sentuh Mas Dewo. Civic tau nggak? Iya. Gini toh. Hanya itu gemuk-gemuk ya. Iya. Tapi gila ya, Indonesia itu memang canggih. Indonesia itu nempel di di Aston. Kan Semarang itu. William B. Sidoarjo. Ford Bogor masuk di Red Bull loh, masuk semua loh. Ferrari F. Hebat. Nah, saya sekarang gini di era modern seperti F1 sekarang ini, dulu kan maaf ya, kalau zaman-zaman 2000 itu kan ini Ferrari pasti bagus, BMW itu pasti bagus gitu kan. Sekarang sulit ya. Sekarang kok sulit ya. Saya kok berimbang itu kenapa? Teknologi itu. Ya memang sama F1 sama FIA juga dibuat lebih adil. Jadi kayak nggak boleh lagi kan, makanya ada batasan uji coba, macam-macam itu kan untuk supaya kompetitifnya lebih terjaga. Dan kita sudah bahas minggu lalu bahwa tahun ini pun akan ada 2 kali kesempatan bagi power unit yang ketinggalan untuk ngejar. Ini kayak MotoGP ya, tim yang kasih konsesi waktu untuk mengembangkan. Jadi nanti kalau dia ketinggalan 2-4% boleh nambah 1 upgrade. Kalau lebih dari 4% boleh nambah 2 upgrade. Jadi nanti kita petanya tahun ini akan sepertiga pertama, tengah dan akhir bisa beda nanti kayak gitu. Jadi malah kejem Formula One tahun dulu ya. Dulu itu kalau kualifikasi seberapa persen, berapa detik? 107% ya. Nggak boleh ikut ya. Karena sekarang selisihnya depan sama belakang cuma 1 detik. Iya. Ini jadi memang F1 ini memang mengarah ke kompetisinya itu sudah mulai ketat ya. Kayak Amerika masuk. Pemilik Amerika, Amerika harus adil mungkin ya, harus adil mungkin. Oke, jadi ini launching kita sekarang ke mobil yang di launching duluan dalam kita akan urut ya, Haas kemudian sampai nanti yang terakhir nanti William ya. Nggak di launching itu, ada pengumuman ya. Ya, terakhir ya. Jadi ini Haas ini sebenarnya kan udah rilis gambar dulu, cuman kok ban depan sama ban belakangnya ukurannya sama ya. Saya nggak tahu ini salah render atau apa ini. Kayaknya salah ini desainernya. Tapi dia sudah rilis duluan, dan memang yang mencolok dari launching ini yang saya sebut di main balap IG juga adalah GR-nya ini. Jadi kan seharusnya TGR ya maksudnya. Tapi kan akhir tahun kemarin Toyota itu memecah perusahaannya. Jadi Gazoo Racing dipisah dengan Toyota Racing. Toyota yang induknya gitu ya. Induknya. Jadi ada Toyota Racing tim apa, Gazoo Racing tim apa. Nah, Haas ini masuk yang mana? Ternyata dimasukkan ke yang Gazoo Racing. Jadi kalau saya sempat mengira bakal ada T besar di sini, ternyata nggak ada. Hanya ada T, hanya ada tulisan Toyota 1 masuk kecil di atas ini. Jadi tulisannya Toyota Gazoo Racing. Jadi Toyotanya hanya. Kenapa Toyota sebagai sponsor utama malah kecil ya saya? Nggak tahu. Saya juga nggak tahu kenapa TGR nyponsori Haas. Itu juga pertanyaan yang kalau menurut Mas Jo, logikanya pabrikan seperti Toyota mensponsori Haas, ada udang di balik carbon fiber, Mas Jo. Kalau menurut saya ini kok kebangkitan Jepang ya. Honda juga Toyota. Tapi Toyota ini pintar. Kenapa hanya GR? Kok nggak ada T-nya? Kenapa Mas? Trauma. Tuh yang dulu. Trauma Gazoo Racing kan nggak? Trauma Gazoo Racing. Kan? Toyota itu menghabiskan uang begitu banyak, kan? Nggak menang sekalipun. Yang cerdas di antara ini malah produk Indonesia. Apa itu Mas? Paling belakang ekornya kopi Singha, iya kan? Kopi itu bir Thailand Mas. Kita kalah lagi sama Thailand.
Iya. Jadi ya ini ya nggak ada brand Indonesia sekarang. Iya, tapi ini mobil ini menurut Asa memang yang sudah benar atau masih? Kalau lihat render saya nggak akan pernah percaya render Mas. Kalau dari samping, kalau saya percaya saya yakin ini mobilnya akan turun. Kenapa? Dari samping coba. Dari samping. Dari samping tadi. Nah, kenapa? Sebelum khas ada tulisan apa? Fix. Ini yang dimaksud. Fix. Sudah nih. Fix khas. Ini paling jujur ini. Paling jujur. Nemu aja Mas. Oke, jadi khas tahun lalu khas ini kan tim yang menyenangkan. Sedang naik daun ya. Nah, ini dengan perubahan-perubahan semacam ini dengan mesin tetap Ferrari kan? Ya, Ferrari. Nah, kira-kira kita ngomong feeling-feelingan aja lah. Ini kemana arahnya ini? Seharusnya lebih kompetitif ya. Karena satu anggarannya juga. Sekali lagi, ini masih tim paling kecil di F1. Apalagi setelah Sauber jadi Audi. Jadi ini makin jauh antara tim ini dengan yang lain. Tapi saya malah curiga dengan bosnya kan dari Jepang juga kan? Iya, Komatsu. Ya. Terus mengambil dari kecil. Ya. Apakah Toyota akan kembali kan? Saya mulai dari yang kecil dulu ya. Tidak seperti dulu kan, gede dan jatuh. Makanya. Ini kan pelan-pelan kan? Jangan-jangan ini pintu belakang Toyota untuk masuk ke F1. Makanya ini Jepang bangkit lagi bisa kan? Bisa ini kita ngomong Toyota. Dan, cuma kenapa sih? Dan sorry, tim ini kan milik Jin Haas, maksudnya itu kan nama orang. Kan? Iya. Haas itu dia punya pabrik mesin mesin pabrik lah, mesin tooling untuk produksi pabrik lah. Nah, Haas ini kan juga apapun individu gitu. Kalau dan Amerika itu kan orang Amerika ya. Orang Amerika kan kapitalis banget. Kalau memang Toyota ngasih uang jelas ya aku jual aja. Ya sekarang siapa tim yang bisa dibeli? Sekarang ini yang kelihatan cuma dua kok, Haas sama Alpine. Alpine nanti kita akan bahas ya soal beli-membelinya itu. Jadi ini ya saya yakin diam-diam Toyota punya ambisi kembali ke F1, apalagi dengan popularitas F1 yang seperti sekarang naik ya. Ya, jadi menarik ya. Saya ini intinya mungkin belajar dari sebelumnya yang langsung gede ternyata tidak ya ini ya, dulu kan bangun sendiri semua dari awal, semua uang habis-habisan. Ini enggak, kita beli tim terkecil aja, kita besarin. Kayak Audi ngambil Sauber. Ya, siapa tahu. Dan kira-kira ada nggak nanti ke depan misalnya sekarang ini baru mesin konvensional ketemu dengan hybrid sama yang hybrid ya namanya. Ya sekarang ini hybrid kan. Nah, sementara kan kayak kita dengar Jepang kok tidak gencar di mobil listrik, tapi katanya teknologi apa lagi. Nah, bisa jadi ya. Bisa jadi. Nanti 5 tahun 10 tahun lagi berubah lagi ya. Yang jelas kan Jepang pasti paling resisten terhadap EV, electric vehicles, karena dia ekosistem industri mobilnya akan hancur kalau pindah ke EV. Karena ada produsen gearbox, produsen macam-macam yang terkait dengan power unit tadi, makanya dia akan ngejar ke hidrogen misalnya, atau hybrid kayak gitu misalnya. Jadi ya bisa jadi kan kalau dia lihat arahnya F1 kan nggak mungkin full EV masuk. F1 kan nggak mungkin full EV karena full EV diambil Formula E. Tahun 2000 ketika kamu kan 90-an udah kenal F1 atau 90 berapa gitu kan. Kepikir nggak nanti F1 itu akan lari ke sana itu nggak? Atau ya kita tahunya mesin dari iya kan V berapa gitu kan? Kan dari dulu isu terbesar F1 itu adalah misalnya sering di Eropa dulu diprotes bunyinya, polusi suara ya. Terus kemudian belum lagi polusi karena ini mesinnya boros banget. Karena dulu zaman Ayrton Senna itu bensinnya bisa 1-1 masuk. V berapa itu ya? Oh, zaman V12, V10. Bensinnya tuh bisa 1 liter 1 kilo. Apalagi kalau qualifying spec gitu. Dan itu kan isu pemborosan, isu tidak ramah lingkungan. Dulu kan musuhnya F1 itu. Sekarang kan sudah terbantahkan itu. Karena sekarang sudah hybrid dan bahan bakarnya sudah terbarukan gitu. Bukan lagi bahan bakar fosil. Ya. Nah, dulu pasti kepikir ini nyiasatinya gimana ya? Kan pasti ada teknologi yang bikin bahan bakar. Jangan saya gitu. Tapi nggak terpikir kalau ternyata jadi ke hybrid kayak gitu. Dan sudah membungkam keinginan kita untuk mendengarkan suara yang melengking-lengking itu sudah nggak. Oh, teman-teman ya, kalau yang sudah dengar mesinnya power unit sekarang suaranya lebih menarik daripada tahun lalu. Tidak terlalu mendem ya? Lebih renyah Mas Jo. Iya, lebih meraung, lebih renyah. Jadi ada kayak vacuum cleanernya masih ada karena itu elektrik. Tapi raungan mesinnya juga ada gitu. Karena turbonya tidak lagi tersumbat oleh MGU-H atau apa itu. Jadi bunyinya lebih renyah, lebih enak. Tetap nggak kayak dulu, tapi lebih renyah daripada kemarin. Oh, jadi kalau istilah EV-nya mesin listriknya itu sudah ngingnya itu ya? Ya, bunyi vacuum gitu. Ya coba di Indonesia kayak nging. Tidit habis tokennya habis. Ya, ini Haas dan Haas ya. Haas sudah shakedown juga Oliver Mann di Fiorano.
kok ada Shell-nya ya? Iya, Karena ada Shell-nya, di Fiorano kan, garasinya Iya, Fiorano iya. kan Shell, sponsornya Ferrari, jadi bahan bakarnya Shell ini. Dan dia testingnya di sini dan Iya. dan ini kalau kita lihat kan relatif sama dengan yang di gambar. Misalnya saya indikator utama sekali lagi end plate sayap depan ya. Iya. Ini ada sirip memanjang. Kemudian kalau kita lihat di mobil yang dipakai ini ada sirip memanjang juga walaupun tidak 100% sama. Dan teman-teman perhatikan lagi nanti ada tim, kan sayap depannya bisa buka tutup Mas Jo. Iya. Itu aktuator atau penggeraknya itu bisa milih dua, satu di bawah hidung seperti khas ini atau masih di setiap sisi satu. Nah ini kebetulan khas milih yang tengah ya. yang di tengah, yang di bawah hidung. Jadi itu salah satu cirinya. Yang lain-lain kita masih belum lihat, tapi itu khas. Jadi khas, dan buat saya yang senang masuk ini tampilan mobil khas paling cakep dalam sekian tahun masuk. Karena kan ya kayak Gazoo Racing lah, kayak kalau kita nonton WEC kan. Iya. Gazoo Racing ya khas lah. Maksudnya Toyota ya kayak merah gini. putihnya itu ya. Ya merah putih hitamnya itu. Iya, udah hitam. Jadi ya ini kelihatan lebih korporasi lah, kelihatan lebih mewah. Tapi ini lebih simpel dibanding sebelumnya ya, desain-desainnya. Tapi Iya. anggunnya yang keluar ya. Racingnya dapat Mas. Iya, iya. Racing corporate-nya itu dapat. Iya. Jadi ya, dan saya suka ini warnanya, walaupun warnanya basic banget, warna Jepang banget ini ya. Iya. Nah, jadi ini khas. Nah yang berikutnya ini yang mungkin Audi, welcome Audi, selamat datang Audi setelah Sauber ditinggalkan. Jadi yang sekali lagi yang diloncengin rendernya, tapi yang ditampilkan di screen waktu launching dengan di render ada bedanya ternyata. Jadi sekali lagi cukup nilai desainnya saja, desain coraknya aja, jangan menilai, aja ya. jangan melihat bentuk-bentuknya ini Iya. bohong semua. Nggak mungkin bukaan sidepodnya sebesar ini, nggak mungkin. Salah itu. Pasti akan kayak mulut hiu itu. Jadi ini anulah, ini generic F1 baru. Iya. Ya banyak yang komplain kayak mobil 2 dipatah ya karena ada garis dipatah. Tapi saya sebenarnya suka yang Jerman banget masuk. Lebih Jerman daripada Mercedes ini. Oh. Ya kan Jerman itu kan apa ya, kaku dan dingin. Iya. Jadi dan ini warnanya bukan silver teman-teman ya. Kalau menyebut silver ini ya? hero itu kan Mercedes sebenarnya. Iya, Ini titanium mereka nyebutnya. titanium. Warna titanium. Dan yang saya senang adalah mereka tidak lagi takut ngecat. Nggak kayak dulu kan, harus hitam carbon fiber, warnanya minimal. Sekarang karena mobilnya udah lebih kecil, Iya. bobotnya udah diturunkan, komponennya sudah dikurangi, jadi mereka tidak lagi harus ngejar ringan dengan mengurangi cat. Jadi tahun ini bisa dikatakan mobil akan lebih berwarna lagi seperti era 2000-an ya. Secara tampilannya sudah kembali seperti Iya. 2010-an Mas Ewo. Maksudnya sudah kembali lebih compact, lebih racing, lebih nggak gemuk kayak yang era yang kemarin itu. Dan ini saya suka warnanya titanium. Ya. Jerman banget, aksen-aksen merah menyalanya juga di dalam lubang ini bagus banget buat saya sih. Kalau ada temen yang nggak suka patah, ya selera kan. BP hijaunya pun nggak ganggu di sini, warna BP-nya. Jadi ya saya lumayan suka sama desain ini. Kelihatan sangat korporasi, sangat perusahaan, elegan. Ya kalau dilihat dari depan kan kelihatan titaniumnya gitu. Maksudnya mewah gitu. Iya, ini McLaren nggak sedih warnanya diambil itu. Ya ini Vodafone McLaren dulu. Oh, ya kan dulu kan. Ini kan ya kan McLaren dulu chrome. Keren nih kan dulu. McLaren dulu warnanya chrome. Ya. Ini titanium, agak beda. Mungkin Ya. karena foto ya, tapi kalau kita lihat fisiknya bisa beda. Beda ya? Dan yang saya suka lagi Mas, sekarang warnanya kembali glossy ya. Kalau kita lihat tadi kan khas kayak Iya. dulu kan ngedov semua, jadi saking nggak maunya pakai cat clear supaya ringan. Dan ini saya suka, saya namanya R26 ya, saya suka mobil ini. Ya desain detailnya juga bagus, tapi sekali lagi ini hanya desain mobil yang kelihatan di jalan. Kan kemarin yang dicoba shakedown kan hitam, jadi kita nggak bisa menilai. Iya. Dan ya Bortoleto ya, pembalapnya jadi kelihatan lebih kelas ya dengan desain. Oh iya ya sekarang ya. Jadi kelas kan? Iya, warna Kemarin hitam sama silver keren ya. Makanya McLaren nggak nyesel ya. Titanium Mas ya. Titanium ya. Audi hindari kata silver. Oh iya, titanium ya. Titanium. Keren juga ya. Keren. Jadi dan Adidas Mas Dewa. Jadi Mas Dewa pasti habis ini punya. Lo Adidas simple lagi warnanya, cuman warna kayak abu-abu gelap dengan warna merah menyala kayak gitu. Tapi ini pembalap tua loh, jadi kelihatan mewah. Tapi ini Formula One itu memang gila ya sekarang ini. Maksudnya begini, semalam saya itu ngamatin di Pakuwon Mall ya. Ya. Saya lihat bapak dan anak pakai
Petronas semua. Ah. Yang putih, hijau apa? Hijau ya, itu. Mercedes ya. Iya, Mercedes itu kan. Bapaknya pakai sepatu juga yang Mercedes, apal. Oh, ini keren juga nih. Ada anak datang lagi pakai yang hitam. Iya. Petronas itu Mercedes. Iya. Ini memang udah gaya hidup dan sekarang memang ya terima kasih. Sekarang Puma juga ketambahan, bukan lagi hanya dulu Ferrari itu Puma. Sekarang kan ada McLaren. McLaren Puma sekarang. Ya ada berapa yang pindah-pindah juga kan sekarang. New Era ke Williams. Jadi sudah brand-brand apparel mainstream. Iya. Brand mainstream sudah masuk ke F1 juga. Jadi ini akan menambah boomingnya F1 nanti. Akan massal ya. Iya. Cuman nanti akan muncul lagi nggak seperti dulu kita kalau lihat orang kalau pakai McLaren sampai dikejar-kejar karena Hugo. Ingat ya dulu. Ya, bedanya ya dulu. Itu nanti dulu mewah banget tuh ya. Iya kan. Dulu kan merek-merek terbatas yang Tommy Hilfiger. Iya. Hugo Boss. Hugo Boss kan. Itu jamnya aja sponsornya Rolex dulu iya, ya. Jadi dulu kan memang yang beruang kan. Bernie Ecclestone bilang pasarnya F1 ini orang yang beruang kayak gitu. Tapi bener, ya. sekarang kan lebih ke mass sport kan. Iya. Iya betul saya. Jadi ya kita lihat nanti. Yang jelas kan akan jadi mainstream banget F1 ini. Iya kan, dulu kan ada teman kita udah pakai Hugo itu sampai dikejar-kejar orang minta foto. Enggak cuma dari bajunya doang. Iya kan. Kalau ini sekarang nggak kayak anak saya udah ngomong, Bapak nggak ngecek Netflix, ada ini, ada Sena, ada gini loh. Anakku itu aja udah tahu itu walaupun hanya kulitnya ya. Iya. Jadi ya F1 sudah mainstream ya. Ini yang kita harus nanti lihat impact-nya ketika mainstream nanti ada decline-nya nggak, peak-nya kapan? Kan jadi nggak kelihatan kan maksudnya. Iya. Kan ini dia akan menanjak gunung tapi gunungnya ujungnya belum kelihatan. Jadi masa depannya kan seolah cerah banget kan kayak gitu. Bagaimana tinggal yang mendaki ini kreatif supaya tidak anjlok ya. Tidak anjlok. Moga-moga kan dulu 2008 2009 juga booming kan Mas Yo. Iya. Pabrikan masuk semua tapi habis itu kan krisis global. Iya. Akhirnya pabrikan mundur. Tapi sekarang kan sudah tidak bergantung pabrikan sebenarnya. Iya. Karena tim-tim sudah dapat uangnya dari F1. Jadi Audi masuk ke F1 itu udah bukan lagi buang uang. Dia dapat income dari Iya, dia sudah dapat dasarnya ya. Istilahnya untuk operasional minim udah bisa ya. Udah bisa. Ya. Makanya mungkin kenapa Toyota sudah mikir masuk lagi kayak gitu. Kenapa? Ya. Kita sekarang kalau masuk ke situ, kalau dulu kan cuma naruh uang dibakar. Iya. Impact-nya yang kita tunggu marketing kayak gitu. Iya. Sekarang nggak usah. Kita masuk ke situ besar di depan, tapi kita akan dapat uang itu akan kembali secara bertahap. Jadi ini Red Bull ini salah satu contoh tim yang sukses yang berangkat memang bisnis ya. Di era itu loh. Dan dia paling pintar Mas. Iya kan? Dia jualan minuman, bikin tim F1, dapat uang dari F1. Iya, makanya kan. Jadi promosi sekaligus dapat uang. Iya. Kurang apa coba? Hebat. Segitunya pikirnya ya. Jadi kalau sekarang saya lihat Christian Horner itu masih haus pengen masuk, saya pikir otaknya duit. Iya. Otak duit ya kan. Iya, kan Christian Horner dapat uang pesangon $100 juta kan. Jadi dia mungkin bisa menggunakan itu untuk beli secuil saham kan. Gede juga ya kantongnya itu. Wah, itu kalau orang pajak langsung datang itu. Nah, oke, yang berikutnya Mas, ini yang mungkin akan jagoan saya. Moga-moga nggak salah. Podcast ini kita mulai tahun 2021 dengan judul Red Bull Juara Dunia. Iya. Kalau teman-teman lihat episode pertama kita dulu Mas Dio masih pakai masker segala macam. Iya. Itu judulnya jelas. McLaren menang, Red Bull juara dunia, dan itu kejadian waktu itu. Nah, ini feeling saya ini mobil juara dunia. Dan siapa tahu kalau Russell bisa memaksimalkan itu, karena ya ini dia sudah sejak tahun lalu udah omongannya udah power unit dia. Nah, ini juga ada yang nanya, Mas, itu ilegalnya Mercedes apa? Ilegal apa? Nah, sekali lagi penggemar baru mungkin belum paham kompleksitas F1. Iya. Ilegal itu dari kacamata apa? Jadi yang dipermasalahkan teman-teman itu ada dua power unit, Mercedes dan Red Bull. Red Bull udah nemu caranya ini ya. Ford juga ya. Yang disebut kan compression. Nanti teman-teman yang teknik mesin mungkin lebih bisa menjelaskan. Compression itu kan apa? Jarak antara ujung piston dengan dinding atasnya itu kan ya. Nah, itu kan ada limit tertentu. Nah, limitnya segini, nggak boleh ngelebihi. Nah, Mercedes menemukan cara ketika mesin itu panas, itu kompresinya berubah angkanya. Jadi itu melar gitu ya? Atau lebih dekat? Menambah performa gitu. Dan itu katanya sampai 3/10 per lap katanya. Iya. Nah, apakah itu ilegal? Di kasat mata iya. Tapi sekarang kembali, sama waktu kita dulu bahas soal sayap, segala macam. Soal flexi wing lah, segala macam. Ngeceknya gimana? Iya kan? FIA ngeceknya waktu panas atau waktu dingin? Kalau panas kan kasihan dia ikut balapan itu tangannya kan bisa hancur tuh melonyo kan. Diceknya waktu dingin. Iya. Waktu dingin legal. Ya sudah legal berarti. Iya. Dia nemukan celah. Jadi ilegal saat beroperasi. Iya. Bukan apakah itu secara spirit
melanggar aturan. Mungkin iya, tapi itu legal. Kenapa? Waktu dicek legal. Iya. Nah, jadi dalam 2 minggu terakhir ini pabrikan-pabrikan ini udah ketemu dengan FIA, dengan Formula One, tapi mereka bilang kita nggak mungkin ngubah ini di lomba pertama. Tapi kita akan bahas di berikut-berikutnya itu. Bahwa nanti mereka, jadi yang dibahas tidak lagi Audi atau Ferrari atau Honda bilang Mercedes nakal, enggak. Ngomongnya gini, saya Honda, saya datang ke rapat, saya nggak bilang kamu ilegal, enggak, cuma itu sama aja dengan bilang aku goblok, kamu pinter. Nah, Honda, Audi dan Ferrari datang bilang FIA, F1, ayo bagaimana kita bikin caranya ngecek saat panas. Jadi ngeceknya kita tambah ya. Nah, ya kan, jadi ya kan harus saya gitu kan, berpolitik maksud. iya, tapi kan sekali lagi kalau tadi Asa setuju juga, kalau pas dingin dia legal. Iya. Perkara nanti bekerja dia ilegal itu kan pada saat bekerja kan. Saat bekerja. Dan itu sudah sulit sekali dijangkau kan. Iya. Iya kan? Kan nggak dicek. Atau mungkin yaudah sekarang gini aja deh, semuanya sekarang mesin itu harus transparan, kelihatan dari kaca gitu. Iya. Mana yang berkembang gitu kan. Jadi ya itu pinternya Mercedes gitu. Dan ingat waktu pertama kali era hibrid tahun 2014 ini langsung dominan dulu kan. Waktu Lewis Hamilton pindah dari McLaren ke Mercedes kan ini langsung dominan dan tidak terkejar bertahun-tahun. Nah, sekarang bedanya kan dikasih konsesi tadi kan, kalau ketinggalan 2-4% nanti yang lain boleh ngejar. Kalau dulu kan nggak bisa. Ya kan kayak ketika Brown GP datang semua pada kaget pakai dia double apa? Diffuser. Iya kan? Kan nggak ilegal. Iya. Cuman kan akhirnya ya kalau kamu punya duit kejar aja, ya kejar juga kan. Kejar juga. Walaupun cuman udah mepet, dia lebih duluan udah poinnya udah banyak kan. Seperti itu nanti ya. Ya itu seperti itu nanti ya. Kalau ini konsesi namanya, resmi ya. Konsesi resmi ya. Tinggal nunggu nanti kan. Tapi kan ada proses yang kan perlu sekian 6 lomba kalau nggak salah baru boleh diupdate. Ya. Jadi ya minimal 6 lomba pertama, kalau dia bisa curi start, why not? Gitu. Nah ini yang menarik dengan Mercedes ya. Asal tadi bilang ini kalau Russell bisa memaksimalkan. Ya. Nah ini yang paling susah kan. Karakter pembalap ini kan kembali lagi kita lihat Norris dengan Max Verstappen tahun lalu ini kan kelihatan siapa yang bisa memaksimalkan, mana yang tidak. Ini kan kelihatan sekali Tasa. Ya, waktunya Russell ikut ujian. Saat ini ya. Iya kan Piastri, Norris sudah diuji, Verstappen sudah diuji. Ya sekarang giliran Russell diuji. Nah nanti kalau ternyata Russell yang diuji tapi yang nyelonong Kimi gimana? Ya, nasib. Piastri lagi. Ya nggak tahu nanti kayak gimana. Iya kan bisa terjadi kan ini. Nah itu tergantung Toto Wolff Mas Jo. Toto Wolff bisa lebih tegas soal itu mungkin. Ya lebih kejam ya, lebih kejam ya. Dia lebih dingin soal itu. Nah, mobil ini sorry Mas Jo, ini render ya, sekali lagi nggak bisa kita percaya. Ya. Cuman ada beberapa hal di sini yang disebut-sebut bakal jadi triknya F1 ke depan. Sekali lagi jangan lihat sayap depannya karena akan banyak berubah ini. Ini kan bar spot ini di atas. Ya. Ini ada kayak palang Mas Jo, pengu. Ini kan bahasa mereka pasti penguat struktur. Iya kan? Iya. Ya, supaya lebih kuat itunya apa kayak gitu. Tapi Mas Jo, kalau kita zoom, nggak kelihatan di sini. Kalau kita zoom di sini, bentuknya lebih mirip sirip suspensi daripada tiang penguat. Ini akal-akalan aerodinamika Mas Jo. Ini sayap kecil ini ya. Itu saya nggak tahu nanti evaluasinya kayak gimana ya. Iya itu nanti yang diuntungkan apanya gitu kan? Ya untuk pendingin kan, atau untuk kan dulu suspensi ini kan tidak boleh ada moving aerodynamic part. Tapi ketika suspensinya dibentuk seperti ini kan jadi aerodynamic part sebenarnya. Jadi ini saya yakin ini ada fungsi aerodinamik. Semua tim ada nggak ini ya? Belum, hanya Mercedes ini. Saya nggak tahu kenapa kok ditampilkan, atau mungkin itu untuk mengecoh. Oh iya juga ya. Kan kita nggak tahu dia mau mengecoh atau enggak. Dan mobil ini sudah diuji Pak. Jadi ini saya tampilin lagi. Di sini. Ini kelihatan kecil di bawah sini. Masih ada. Ada tata yang mungkin ini lebih kelihatan. Di sini nggak terlalu kelihatan. Tapi itu ada. Dan ini ada lagi lubang di belakang ini yang kemarin di internet ramai juga. Ini kayak jalur angin di sini, nggak tahu efeknya besar atau tidak. Tapi dia sudah berani nunjukin. Ya kita lihat nanti ini tren-tren seperti ini kan semua pasti akan ngamati. Jangan-jangan itu tipuannya Mercedes kan? Ya. Pasang ini yang lain ikut ternyata nggak berguna kan? Nah, gitu. Kan kita nggak tahu. Kalau nggak, nanti kalau saya lepas aslinya dia bisa bergerak, kita nggak tahu juga. Jadi sekali lagi jangan percaya dengan mobil shakedown juga, karena ini masih tipe awal dan minimal dari corak dia sudah agak beda ya, dari silver ke kombinasi, dan sekarang kayak sepatu Adidas kalau udah dari samping. Iya benar ya.
kayak sepatu ini mobil. Seri apa kalau Adidas? Tahu, saya bukan anak culture Mas. Nah, ini mobil culture ini. Ya memang kan bajunya Adidas. Jadi ya dia mungkin Adidas bayar lebih. Oh, kok stripnya 4 sih, 3 aja. 3 strip ya. 3 strip. Jadi ini pembalapnya kalau ya siapa tahu ini tahunnya Russell, teman-teman. Ya tahu. Saya sih tahun ini support Russell. Iya, tapi pembalapnya untuk baju balapnya keren Audi ya. Baru Mas Dewo. Keren Audi loh, Zah. Keren Audi ya. Keren Audi loh, Zah. Audi. Kelihatan lebih kelas ya. Ya Tita tadi itu. Ya, kelas. Ini logo-logonya banyak juga mungkin. Sponsor barunya kan Microsoft ini nyomot dari Alpine. Dan ini banyak yang bilang ya termasuk saya nganggap ini calon juara dunia tahun ini. Kalau tidak kepleset. Karena seharusnya mereka works team ya, tim pabrikan. Jadi ketika mesin power unit baru itu dikonsep, mereka yang tahu duluan. Jadi mereka yang tahu mobilnya. Bodinya akan diginikan. Dan jangan-jangan ini 2 tim yang terlambat bikin mobil sama masuk. William dan kabarnya McLaren juga akan skip hari ini tesnya. Kan dua-duanya customer-nya Mercedes. Jadi mereka akan nunggu dulu Mercedes ngapain, baru kita bereaksi. Karena dia hanya dikasih tahu dimensi mesin seperti ini dulu aja yang dia kan detailnya nggak punya ya. Mungkin walaupun secara aturan harus memberi power unit yang sama. Kecuali Visa dan Red Bull ya. Itu memang kakak beradik jadi malah saling mengisi datanya itu. Dia bilang nyoh kayak gitu. Jadi ini kita tunggu dan ini yang menarik. Ini juga bentuk tipuan ya teman-teman. Ini kan mulut sidepodnya kan kecil begini, seolah-olah berhenti di sini ya. Tapi kalau kita lihat mobil yang diuji coba, ini nggak terlalu kelihatan. Ada foto yang kelihatan detail sebenarnya. Mohon maaf kalau saya nggak bisa nampilin. Ini sebenarnya buka sampai ke bawah gini. Jadi kayak ada bentuk apa ya? Rongga gitu gede gitu. Rongga ke bawah gini. Ini kayak mobil tahun 2000-an gitu. Kayak pintu gua gitu modelnya. Tahun 2000-an seperti itu kan. Dan teman-teman desain mobil sekarang kembali kayak dulu ya. Jadi sekarang nungging atau enggak itu lebih ngaruh lagi. Kayak dulu kan Red Bull, Adrian Newey suka mobil nungging, Mercedes suka mobil yang datar kayak gini. Nah, ini akan kembali ke era itu lagi. Jadi ya kita lihat. Pokoknya ini ingat 2010 atau berapa ya? Saya motret dari belakang mobil itu yang Asa masukin di Jawa Pos, Asa komentari ini nungging gini. Karena saya ngambil dari belakang waktu itu. Kelihatan kan? Iya. Kelihatan kan? Walaupun derajatnya mungkin nggak banyak, tapi kelihatan siapa yang hidungnya turun, ekornya naik itu kan. Nanti argumennya akan ke situ lagi. Ini Mercedes, kalau Anda juga menjagokan Mercedes silakan komen di bawah. Tapi detail analisis mobilnya lebih lengkap saya mending nunggu nanti setelah uji coba Bahrain, karena ini masih spek publikasi, bukan spek yang beneran. Untuk marketing. Sekarang kita ke tim favoritnya Om Dewo. Ini 2016. Ini saya tampilin ini ya. Ini shakedown di Fiorano langsung. Ini Lewis Hamilton. Saya tampilin yang ini aja deh. Jadi saya nggak nampilin gambar rendernya karena percuma ada mobil aslinya, ngapain saya nampilin rendernya. Tapi ini lebih dominan putihnya ya sekarang. Mungkin untuk menetralisir birunya HP ini mungkin ya. Tapi banyak yang komen langsung, waduh kalau pakai putih itu tanda-tanda nggak menang Mas Yo. Karena terakhir mereka seperti itu kan tahun 2016 dan nggak menang. Saya mundur lebih jauh lagi ya teman-teman ya. Tahun 1993 teman-teman. Banyak putihnya. Jadi kan ada Fiat yang biru kan. Waktu itu Ferrari miliknya Fiat. Putihnya juga banyak. Dan mobil ini juga nggak menang satupun lomba. Ini pembalapnya Gerhard Berger dan John Alesi waktu itu. Jadi ini sudah nggak banter, gampang rusak waktu itu. Jadi ini mobil tahun 93 banyak putihnya nggak banyak menang, nggak pernah menang. 2016 banyak putihnya juga nggak menang. Sayang kita nggak punya mobil tahun 2000 ya, ketika dipakai Michael Schumacher ya. Menurut saya itu putihnya keren ya. Nah, itu kan Marlboro-nya Mas. Iya, itu kan cuma di atas doang. Iya kan, keren kan itu. Nggak sebanyak ini Mas. Iya kan, nggak banyak itu, lebih keren kan. Kalau ini kan ini kan jadi putihnya dominan gitu ya. Teman-teman silakan Google dulu, ada tim namanya Dallara. Itu karena dia tim Italia juga, warnanya juga merah putih. Jadi kadang-kadang bingung ini yang Ferrari atau yang Dallara. Ada satu lagi tim yang warnanya putih waktu itu, pembalapnya Rubens Barrichello, apa ya? Stewart ya. Stewart, tapi itu putih biru Mas. Iya, tapi dominan putih ya. Dominan putih. Iya kan, itu juga.
Itu lebih putih polos itu. Iya kan? Ya. Nah, tapi yang saya suka dari mobil tahun ini Mas Yo, dari mobilnya Luis ini, merahnya kembali lebih Ferrari, lebih Cerah. Scarlet ya, lebih merah. Jadi Lebih galak ya. Ya lebih mirip dengan mobil ini kan ya. Iya, iya. Dan ingat teman-teman, saya suka F1 mulai 92. Ketika mobilnya masih anggun-anggun seperti ini. Oh, iya. Tidak banyak pernak-pernik aneh-aneh dan keren. Dan hidung-hidung mobil sekarang kembali ke era ini juga kayaknya. Kalau kita lihat. Ya, kalau kita lihat kan hidung-hidungnya jadi lebih kurus-kurus dan lebih simpel lah. Tapi nanti pasti akan tambah rumit lagi karena kan ini kan belum berevolusi semua ini kan. Sekarang karbon fiber bisa dibuat ditekuk-tekuk jadi nggak kayak dulu. Iya. Nah ini Lewis Hamilton testing di Fiorano, kameranya banyak banget. Kemudian Leclerc juga sempat nyoba. Mana Leclerc? Ada gambarnya Leclerc harusnya. Ini tadi yang shell yang dipakai Haas ya, seperti itu. Dan oke, kita kembali ke Lewis saja. Tinggal nanti apakah ini mobil yang kalau Mas Dewo bilang tadi HRC, ini paling HRC menurut saya Mas. Karena ekspektasinya tinggi. Bebannya tinggi sekali ya. Padahal ini kan kalau kita ngomong yang bikin mesin dia sendiri, harusnya kan lebih. Dan duitnya tetap paling banyak dapat dari F1. Ya. Karena dia punya kolom perintis gitu. Jadi dia tetap dapat duitnya lebih banyak dari F1. Oh ini penguatnya Mas Jo. Oh. Dia ke bawah ini. Ambipar itu apa saya? Ambipar nggak tahu, obat ambeien? Tahu. Teman-teman yang tahu, saya nggak peduli itu maksudnya apa. Udah nanti I-nya ganti Y aja, ambiar. Ambiar ya. Ini ekspektasi tinggi sekali teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang tifosi ini memang sekarang udah sudah dulu kan kita gandeng-gandeng MU. MU udah menang terus sekarang loh. Iya kan? Yakin udah menang terus? Iya kan? Arsenal kalah gitu kan? Iya. Nah ini ini bukan, sorry maaf. Yang 16 tadi kan? Ya. Ini Leclerc ya. Iya. Nah, dan ini apa? Ada kayak siripnya dibuat kayak gini. Tapi jangan-jangan ini tipuan juga ya. Nggak tahu, mungkin ada logonya Lego nanti di sini kan. Kan nanti kalau keluar versi Legonya lebih gampang. Jadi ini juga belum tahu kita ini benar atau enggak, masih belum tahu semua ya. Nah, Ferrari sudah bilang bahwa yang dia coba di uji coba adalah versi 1. Nanti ada versi uji coba di Bahrain. Kemudian mungkin ada versi yang dipakai lomba. Untuk balapan ya. Jadi ya ini kalau dulu kalau ada launching mobil kita langsung analisis. McLaren begini. Renault begini. Begini. Sekarang udah percuma, nggak usah ngomongin itu. BMW pakai walrus. Hidung walrus ya. BMW itu ya. BMW William. Nah, ini tinggal kita sekarang nunggu dua pembalap ini bisa menang apa enggak. Karena sekarang teman-teman ya, ini tahun ini ada pentingnya untuk keduanya. Lewis Hamilton ini 20 tahun Mas Yo, Lewis Hamilton. Iya. Episode minggu lalu saya tampilin foto dia waktu tahun pertamanya ya. Masih culun celana pendean bareng saya itu. Sekarang udah umur 41 ya. Ini udah 20 tahun. Masa 20 tahun Hamilton nggak ada menangnya. Tragis banget itu. Yang paling kasihan Mas Yo, anak satu ini Mas Yo. Iya. 8 tahun dia Ferrari Mas Yo. 8 tahun dia sudah di Ferrari. Itu lihat Norris itu nggak nyesel ya? Norris 7 di McLaren. Piastri loh baru 3 tahun Mas Yo. sudah berebut juara dunia. Sudah jadi omongan ya. Ini 8 tahun. Menang enggak. Menang enggak. Jadi nggak pernah naik gini. 8 tahun ya? 8 tahun. Kenapa dikasih tagline sewindu galau gitu? Sewindu galau. Wah ini Mas Dewo. Nanti Mas Dewo kalau liputan pakai kaos merah tulisannya sewindu galau Leclerc. Hashtag Leclerc sewindu galau. Galau. Nah ini 8 tahun. Kasihan ya Mas Dewo ya. Lama loh. Nah ini kadang-kadang kan kita lihat pembalap Formula One pasti pembalap hebat semua lah. Nggak mungkin kalau tidak. Akademinya sama kok. Apalagi 8 tahun di jenjangnya sama ya kan, jenjangnya sama. Tapi kan ketika memilih tim, ya kan? Iya. Kita lihat, bayangkan ketika tahun lalu kita lihat diumumkan ketika di Williams sama Carlos Sainz. Ya, Carlos Sainz masih diumumkan bahwa kamu akan ditendang, itu rasanya kan sakit. Itu sama perasaan saya ketika di SMA dulu 6 kelas, 4 itu IPA, saya IPS. Sakit rasanya. Sumpah itu bodoh ya, bener. Tapi yang IPA belum tentu lebih sukses dari yang IPS kan Mas. Ya kan kalau IPS kan jarang hitung-hitungan ya, itu ternyata nggak banyak hitung-hitungan
hitung-hitungan. Iya. Makanya hidupnya berkah kan nggak pernah berhitung. Iya. Yang dikasih kan bukan. Iya. Nah ini yang sama saja. Kita lihat, ayo bayangin kalau Sainz diumumkan ketika masih sakit nggak? Sakit itu Mas. Saya aja nyesek. Bukan ke Red Bull loh dia, bukan ke Red Bull, bukan ke McLaren loh, ke William loh. Dan yang nyesek adalah loh, Sainz kan bagus di Ferrari. Dua ini pembalap ini kan kerjasamanya bagus. Kok diganti dengan Lewis ya sekarang? Yang waktu dia pindah ke William, yang sebelah studio ini yang seneng tepuk tangan semua perawatnya. Oh, kenapa? William Booth Rumah sakit William Booth sebelah sini. di belakang kita ini. Di belakang kita ini. Nah, menurut Asa ini bertahan atau pindah kalau melihat performa tahun ini nanti? Kalau saya lihat Leclerc nggak begini Mas. Tahun ini kan banyak yang kontraknya habis atau opsi kontraknya habis. Misalnya Lewis Hamilton kontraknya kan habis musim ini. Iya. Nah, kan ada yang bilang apakah dia akan pensiun? Apakah dia akan memperpanjang di Ferrari atau dia mau pindah kemana? Dia sudah terlanjur meloncat ke Ferrari. Ya. Bayangkan kalau dia nggak pindah dari Mercedes. Kan, bertahan aja buang tahun ini buang tahun ini misalnya kan beda gitu. Nah ini dia sudah terlanjur lompat karena dia berharap bisa membangun legacy di situ kan. Iya. Tapi kan tahun lalu bagong gitu. Iya. Dan ini sekarang dia ganti lagi engineer barunya siapa belum tahu, katanya masih membajak dari tim lain. Iya. Jadi dia masih ini tahun terakhirnya di Ferrari tapi statusnya malah galau kayak gitu. Iya. Leclerc ya dia mungkin nggak pindah pun nggak masalah, gajinya di Ferrari akan tetap besar gitu. Tapi orang akan nanya masa kamu 10 tahun di Ferrari nggak juara dunia? Nah tahun depan peluangnya di mana kan juga ngitung gitu Mas. Iya betul. Saya yakin sekarang sudah 75% teman-teman, bahkan 80% Verstappen akan pindah ke Mercedes tahun depan. Karena klausal kontraknya bilang, ini yang beredar, kalau bulan Agustus saat summer break Verstappen itu tidak di urutan 2 besar, dia boleh pindah. Dan sangat sulit bagi Red Bull untuk membantu itu dengan power unit baru, dengan regulasi baru ini. Iya. Jadi most likely Verstappen akan pindah ke Mercedes. Itu berarti akan ada yang terdepak dari Mercedes. Rasanya mungkin Kimi Antonelli bisa dipinjamkan ke tim lain mungkin. Tapi itu juga ada lowongan di Red Bull. Yang jadi pertanyaan, lowongan di Red Bull itu menarik atau tidak? Kalau lowongan di Red Bull itu menarik, itu jadi opsi beberapa pembalap lain. Misalnya Sainz kontraknya habis juga tahun ini. Albon mungkin. Iya. Nah, atau Russell, daripada aku sama Verstappen, aku loncat aja ke sana. Atau mungkin salah satu di McLaren sudah nggak happy. Iya. Aku pindah aja ke Red Bull. Itu nanti akan ada, berarti ada kursi kosong lagi di tempat lain. Iya. Cuman kalau saya jadi Lewis Hamilton, mau kemana Mas Yo? Kalau Leclerc mungkin, ya aku mau lihat situasi. Mungkin nggak enaknya di Red Bull, tapi kayaknya lebih pasti daripada di sini kayak gitu. Berarti kan intinya dua Ferrari ini akan turun kelas. Kalau melihat posisi di atas sudah seperti itu. Iya. Dan, ya kan? Dan paripurnanya pembalap F1 kan seharusnya di Ferrari maksudnya kan itu kan harusnya kayak puncak pilihan karirnya kayak gitu. Tapi ini juga menambah rekor pembalap juara dunia yang ke Ferrari selalu gagal ya. Betul, sejak Alonso ya. Sejak Alonso ya. Iya. Kimi menang ya. Kimi menang. Yang kemarin salaman dengan saya itu saya beli Kimi itu saya. Oh gitu. Iya, karena saya punya sejarah kita ke Shanghai kan. Beli di situ. Iya kan, ketemunya di sini kemarin kan di antar. Nah, maksud saya teman-teman ini menarik ya. Dunia balap juga menarik, koleksi juga menarik. Apalagi sekarang asal tadi bilang Adidas sudah pegang banyak tim, Puma juga banyak tim. Nah, teman-teman ini di meja saya ada Monster Rasa Lewis Hamilton. Ini kebetulan sudah dihentikan produksinya karena Ferrari tidak disponsori oleh Monster, tapi kemarin saya dapat 2 ini berhasil rasa Lewis Hamilton. Nggak tahu rasanya gimana. Jadi nanti kita perlu kita kan kemarin banyak yang bikin doa untuk Lewis Hamilton ya. Iya. Ya mungkin doanya bukan untuk jadi juara dunia atau sekedar menang, minimal jangan sampai ending karirnya nggak enak gitu aja. Kan juara dunia 7 kali masa endingnya nggak enak. Jadi nanti kita buka ini zero sugar Mas Ewo, jadi rendah kalori. Jadi kita akan minum kayak dulu waktu kita minum merayakan Lando Norris juara dunia. Kalau Lando memang rasanya fresh ya. Ini Hamilton udah tua, ini yogurt ini udah. Nggak tahu, nanti kita coba rasanya gimana. Nggak tahu rasanya gimana. Nanti kita coba ini rasanya. Pasti alot. Nanti di ending podcast ini. Alot itu. Jadi menurut Mas Ewo gimana Ferrari? Sebagai penggemar Ferrari, saya kan bukan penggemar Ferrari. Kalau saya saya tifosi memang, jujur kalau saya memang nggak nyari pengen seneng Ferrari menang atau enggak. Saya memang di sini cari pahala. Saya belajar sabar. Hidup yang sabar itu. Wuwe. Apa? Wuwe itu berbuat tanpa berbuat. Kita sudah pada fase
tanpa Marifat. mikir sudah jalan marifat ya. Marifat, jadi udah nggak mikir duniawi. Jadi Iya. saya suka Ferrari ini karena memang ya ini tim yang tidak ambisius gitu kan, Iya. low profile. Oh, tidak ambisius. Ya nggak pernah juara dunia kok. Dia aja nggak menang aja nggak kemarin. Menang aja. Nggak ambisius ya kan? Berarti Mas Dewa ini kalau kita dua orang ini foto-foto mereka ngomongin apa kira-kira Mas Dewa? Dia bingung biasa. Kenapa? Kok 16 sih? Tahun lalu kok nggak 0 ya? Tahun lalu kan nggak podium misalnya. Kok 16 kalau ya? Cepet dia mikir Mas Dewa ya. Sudah terlalu banyak koleksi saya Ferrari. Jadi ya teman-teman, ini tim yang paling under pressure mungkin, yang jelas Nah itu HP, high pressure. high pressure. Wah, ketemu lagi istilahnya high pressure. Cepet tanya Mas Dewa. Terus jadi ini ada Lewis Hamilton yang masa depannya ditentukan oleh Ya. musim ini, minimal masa depan enak atau enggak. Ya, Leclerc yang juga harus mulai memikirkan masa depan. masa depannya. Bosnya Mas Dewa. Oh iya. Vasseur juga under pressure. Dia yang mendepak Sainz mendatangkan Hamilton. Itu Jadi kalau pasti ada ya apa-apa, iya, kalau ada apa-apa dia juga kena getahnya, dan setelah itu berarti kalau mereka keluar Ferrari harus ngeriset lagi. Tadi itu saya Aduh, mengulangi lagi prosesnya. iya ketika saya ngasih gambaran yang di Fiorano. Tadi kan Shell itu tadi. Iya. Satu ada sosok yang aduh ini orang ini kok saya jadi ingat itu. Ayo, itu yang pakai Ferrari yang tengah itu saya. Vasseur atau Yang Todt? Vasseur itu Mas. Kayak Yang Todt kan? Iya kayak Jantot. Tapi tinggi ini Mas Dewa, Jantot pendek. Iya, tapi ini kan Jantot kayak Mas Dewa. tapi ini kan kayak aduh ini Ferrari dulu ya kita. Iya. Kayak ada Ross Brown sebelahnya. Betul, rasanya kan? ada orangnya gitu. Orangnya kan. Ini orang yang kangen masa lalu aja. Sama teman-teman kan ada yang nanya itu kan Ferrari-nya mogok. Iya. Memang ngelesnya Ferrari adalah kan saat shakedown itu dibatasi 15 km. Karena dia bukan filming, dia shakedown 15 km, jadi si Lewis dipaskan 15 kilo mesinnya mati kayak gitu, sama sekaligus latihan start waktu itu. Jadi bukan, kata mereka itu bukan mogok, tapi memang baik Leclerc maupun Lewis dikasih 15 kilo dan itu dimaksimalkan karena kan jumlah lapnya mungkin nggak bisa Pas 15 hitungannya kilo, ya. kata mereka. Jadi ya moga-moga itu benar. Oke, kita ngomongin yang terakhir Mas Dewo, yang saya nggak terlalu antusias ngomonginnya, tapi kita harus ngomongin. Ini sudah shakedown. Alpine Mercedes, Gasly yang shakedown, mobilnya sekali lagi kita nggak usah omongin karena kita belum tahu nanti kayak gimana. Pembalapnya ya pasti Pierre Gasly dan Franco Colapinto yang bawa sponsor. Dan mobilnya ketika launching, ya ampun launchingnya boring banget Mas Dewo. Saya matiin. MC-nya baca teks panjang. Kan saya bilang, aduh MC itu kan hidup matinya acara gitu Mas. Iya. Ya, maksudnya kalau MC-nya baca teks, saya nggak peduli launchingnya di atas kapal pesiar atau apa, ini boringnya minta ampun. Jadi saya langsung matiin aja udah. Kan toh mobilnya juga bukan mobil beneran kan, nanti kita bisa berubah lagi. Oh yang penting ya masih biru dan pink gitu aja udah. Jadi saya sampai nggak dengerin Flavio ngomong apa. Jadi tim ini sampai saya bikin judulnya itu kan Alpine ke laut itu kan. Launchingnya di laut udah. Iya. Jadi kalau misalnya jelek lagi tinggal dibuang aja ke sebelah itu. Jadi rumpon. Jadi rumpon. Jadi launchingnya kan jadi nggak mewah, tapi karena MC-nya kelas membaca, jadi ya nggak menarik ya. Sama kayak menteri kalau membaca kan nggak menarik kan. Ada menteri yang baca terus. Wah, dia bikin jurek semua ini gitu. Enggak. Karena saya saksi mata hidup saya langsung. Oh gitu ya. Jadi ya ini saya lo nggak baca apa-apa ini Mas Dewa. Kita lo nggak baca. Mas Dewa cuma lihat clue-clue aja, kan saya juga ada ini. Kan ada timeline yang kita harus ikuti. Tapi ini mobil yang ekspektasinya agak rendah, dan tim ini sekali lagi saya percaya tim ini positioningnya adalah untuk dijual. Karena tim ini milik Renault, tapi Renault sudah nggak mau bikinin mesinnya. Ya. Sudah pakai Mercedes saja yang jaminan bagus. Kalau prestasinya agak naik, kita lepas. Tinggal siapa mau Beli. Wani Piro kayak gitu. Iya, siapa ini yang sudah mulai kasak kusuk? Yang jelas mayoritasnya masih milik Renault. Untuk beli saham mayoritas pasti butuh dana yang besar sekali. Ya. Belum tentu ada yang mau. Tapi minoritasnya sudah ada yang mau. Minoritasnya itu yang mau adalah Christian Horner, teman-teman. Oh. Jadi teman-teman mungkin pernah baca dulu beritanya bahwa Alpine itu sahamnya 25% dibeli oleh konsorsium selebriti Amerika. Termasuk bintangnya Deadpool, Ryan Reynolds, termasuk pemain American football Patrick Mahomes, termasuk tunangannya Taylor Swift, Travis Kelce itu ikut di konsorsium itu untuk sudah membeli ya 25% sahamnya. Memiliki saham ya. Dan kalau Anda tahu track recordnya Ryan Reynolds di dunia bisnis, dia itu beli untuk jual.
Dia beli klub Liga Inggris yang divisi bawah, namanya Wrexham, dinaikkan, dijual. Nah, dia beli merek minuman, dinaikkan, dijual. Nah, yang agak lambat di F1 karena timnya bagong. Jadi Alpine ini, tapi Christian Horner mungkin punya backing yang siap membeli 25% itu. Nah, waktu launching ini, Flavio Briatore kan bosnya ini. Bos yang dipercaya Renault untuk pegang tim ini. Ditanya, apa pendapat tentang itu? Ya, itu kan hak dia. Dia saham yang mau dia beli tidak ada kaitan dengan yang saya urus. Saya memegang kepentingan 75%. Iya, mayoritas. Jadi yang 25% mau dijual atau enggak bukan urusan saya. Jadi nggak tahu nanti masa depannya seperti apa, karena kalau Horner bilang saya membawa konsorsium untuk akuisisi 25%, tapi saya pasti minta jabatan kan? Iya. Minimal tim prinsipal atau apa kayak gitu. Nah, atau CEO atau apa. Nah, ini pasti negosiasinya pasti di situ. Briatore hanya profesional ya teman-teman. Dia bukan pemilik. Dia dipercaya, dimintai tolong oleh Renault untuk jaga tim ini supaya dalam kondisi terbaik untuk memberi keuntungan. Keuntungan itu pasti dijual kayak gitu. Itu atau ini juga ikatan batin Renault dengan Flav ya, karena dulu kan ya, dulu, kasus betul yang membesarkan Renault dulu kan juga Flavio Briatore ya. Yang menghancurkan juga dia. Ya. Tapi kan yang menghancurkan bisa datangkan uang kan, why not gitu. Iya. Kan kan ada ungkapan keep your friend close, keep your enemy close. Iya. Nggak tahu lah. Tapi yang jelas siapa lagi yang mau dipercaya? Itu di dunia nyata itu. Musuhnya musuh saya adalah teman saya. Jadi kepentingan itu luar biasa. Ya. Jadi ya kita tunggu nanti dinamika Alpine, karena saya yakin ini tim yang tidak dalam posisi untuk ngejar prestasi. Tapi kalau Alpine kesentuh Horner, apa yang akan terjadi? Apakah ini juga akan kebangkitan? Kalau kita lihat dulu, masih agak panjang Mas. Ini tim ini masih dalam fase mau dijual. Jadi dia masih dalam posisi minus ya berarti ya. Ini kayak William beberapa tahun lalu. Jadi kalau dia sudah dibeli, baru dia posisi nol lagi. Ya. Baru kita lihat visinya kayak gitu. Jadi ini tim dalam posisi minus ini. Minus dalam sisi kedepannya mau kemana. Jadi dia di dalam lubang sekarang. Itu. Tapi bicara soal tim di dalam lubang, ini pengumumannya Williams ini nyesek juga ini. Ya. Bahwa Atlassian Williams F1 Team telah mengambil keputusan tidak berpartisipasi di shakedown test di Barcelona setelah terjadinya delay pada program FW48 saat kami mencoba untuk terus memaksimalkan performa mobil. Tim akan terus melakukan uji coba internal, khususnya virtual, dalam seminggu ke depan, lalu untuk bersiap menghadapi official test resmi pertama di Bahrain dan lomba pertama di Melbourne. Jadi dia pasti ikut. Saya pikir itu kan not participate itu loh, taunya this year, bukan ya? Enggak. Ya. Nah, ini tim yang kemarin peringkat 5 tiba-tiba nyesek lagi gitu. Kalau beberapa tahun lalu kan alasannya kan ketika James Fowles datang ke tim itu sebagai prinsipal, waduh tim ini kuno banget. Sistem inventory-nya masih pakai Excel, masih manual. Nah, ini apa lagi sekarang gitu. Gosipnya mobilnya gagal crash test. Jadi ketika dan harus diingat ya teman-teman, tahun ini regulasi berubah banyak banget. Power unit berubah, regulasi aerodinamika berubah, dan hanya punya waktu sedikit untuk menyiapkan. Ingat, balapannya Desember loh, ini Januari loh, kita sudah ngomongin mobil-mobil baru. Jadi mungkin untuk tim seperti Williams yang sebenarnya masih dalam fase recovery, ini mungkin agak bikin capek mereka gitu. Mungkin resource-nya nggak cukup untuk itu, jadi ada delay. Tapi positifnya adalah mungkin mereka bisa melihat, nanti ketika shakedown ini kan penyakit-penyakitnya Mercedes ketahuan semua. Jadi ketika kita nanti ke Bahrain, uji coba Bahrain, minimal kita sudah tahu. Jadi kita lebih maju dan kita sudah bisa nyontek lebih atau apa. Ya siapa tahu. Ini gagal crash crash test. Uji tes tabrak, tes keselamatan ya, tes keselamatan. Jadi pinter ya William nih ya. Kenapa tes tabrak ini kok diperhitungkan? Kita balapan nggak pengen tabrakan kok. Lah ngapain juga dites? Ya kan? Kita nggak mau tabrakan. Tabrakan itu sama dengan miskin ya. Mas Dewa kalau pakai logika Konoha keren. Tapi biasa jujur ya, William harus berbicara. Karena dia sudah peringkat 5. Iya. Udah peringkat 5. Ini kan saya berharap ya suatu ketika Audi itu dapat poin. Audi kayaknya bisa lebih itu ya. Bisa lebih.
kayaknya. Kayak tergantung sekali lagi dia baru semua ya, power unit bikin sendiri. Iya, makanya kan ya. Jadi menurut saya poin dulu aja udah luar biasa untuk Audi. Jadi Tapi lebih luar biasa nanti kalau Cadillac dapat poin masuk, karena itu juga baru. Mesinnya tapi Kalau Audi kan dia dari Sauber minimal, operasionalnya. Tapi mesinnya baru dia. Mesinnya baru, tapi mesinnya kan mesin Ferrari masuk. Oh iya sama. Ya. Jadi tinggal Audi ini power unitnya baru, tapi timnya lama. Iya kan, timnya lama masuk. Tim Sauber yang tahun lalu juga sama. Iya. Nah, Cadillac ini kan power unitnya lama, dalam tanda kutip peserta lama, tapi timnya baru semua. Iya. Jadi ya dua tim ini akan menarik. Tetap Red Bull dan Visa ini yang harus kita perhatikan ya. Ini mesin UMKM itu oke, bisa nggak ini? dan kalau Red Bull butuh waktu penalti atau apa yang ngambil penalti Racing Bull aja. Iya, mesinnya sama. mesin merusak gitu. Kamu ngambil penalti aja nanti. Nah, itu ya masalahnya. Oke, nanti di sini jangan ya. Jadi kalau nanti Visa tahu-tahu nggak tampil di balapan, sebenarnya pindah ini. Dari itu, dan ini ya kasihan ya, dua pembalapnya kan hebat ini sebenarnya. Iya. Carlos Sainz dan Albon, dan ini yang new era ya, jadi apparelnya Williams. Jadi sekali lagi ini merek, termasuk merek mainstream, lebih ke mainstream urban dan anak muda juga. Jadi menarik juga ini, dan logo Williamsnya kan kembali ke logo klasik Mas. Logo tahun 90-an ya. Jadi bagus juga. Nah, sementara mobilnya belum jadi ya, Carlos Sainz kayak saya aja sepedaan. Sepedaan aja. Nah, itu endingnya adalah karena mobilnya belum jadi, kita sepedaan aja. Kita main sepeda. Boleh tahu sepedanya merek apa ini? Specialized. Kalau nggak salah Specialized ya. Iya kan? Ya, dia tahu diri dia. Milihnya. Kenapa dia nggak milih merek-merek lain seperti banyak kan merek-merek lain seperti apa sih? Ya, kenapa spesialis ini ya? Kan dia tahu diri. Kenapa? Di mobilku rasanya banyak mogok ini, spesialis mogok ini. Spesialis mogok. Kok nggak ngambil merek-merek lain sepedanya gitu kan? Ini sekali lagi teman-teman kita akan hanya melihat semuanya masih dalam kabut ya. Kalau nanti Bahrain yang kita tunggu bagaimana. Tapi ya ini kita akan seminggu ke depan kita akan perhatikan uji coba. Jadi kan Senin sampai Jumat. Belum tentu Senin ini ada yang turun, tapi kita akan dapat berita terus setiap hari. Mungkin masalah apa, walaupun tertutup tapi pasti ada bocoran-bocoran. Dan itu bisa jadi clue. Nanti episode minggu depan kita bahas apa hasil dari shakedown ini. Jadi itu ending kita. Ternyata udah lebih dari 1 jam masuk. Jadi oh iya, sama janji nganter anak saya. Ya, jadi ya ini interesting week lah. Maksudnya kita akan pengen tahu penyakit-penyakitnya mobil baru ini apa. Bisa nggak salip-salipan ya gitu kan? Kan pakai aktif aero ini seperti apa? Bener nggak harus ngerim atau nurunkan gear di trek lurus? Kan Barcelona ada trek lurus yang 1 kilo itu. Dan kita akan buktikan apakah Melbourne ini memang benar-benar daerah yang sudah tidak ada nyamuk demam berdarah, ya kan? Iya. Siapa tahu sana banyak fogging gitu. Banyak fogging lagi. Semoga tidak ada fogging sana. Ini deg-degan loh, ini benar. Ini maksudnya ini deg-degan semua ini. Balapan ini deg-degan semua ini kan. Jadi ya Mas Yo, kita tutup dengan mendoakan Lewis Hamilton supaya endingnya baik Mas Yo ya. Iya, ya Allah lindungi Lewis. Lindungi Lewis. Kasihan 7 kali juara dunia kok pindah ke Ferrari saat bagong lagi. Jadi ya kita doakan Lewis di endingnya Mas Yo. Oke. Sekali lagi teman-teman terima kasih, dan kaos kita yang ini Umbel ya, Umbel bisa didapatkan di website Azaware atau di Tokopedia dan Shopee Azaware. Umbel. Jadi katanya bagaimana caranya jadi mahasiswa Umbel, beli kaos. Sekali lagi terima kasih, sampai ketemu, dan kita terus ikutin Formula One karena ini masa-masa kritis ya kan. Jadi ini lagi masa-masa lucu-lucunya Evan ini. Iya, jadi ini kita ngomongin kalau di rumah sakit kita ngomongin bagian UGD nih, ngomongin yang saat-saat kritis semua ini, iya kan? Iya. Dan orang-orang pintar semua kumpul di sini, orang-orang kritis. Oke, baik, sampai ketemu.